remaja relatif labil. Labil dalam arti kognitif dan emosional yang dampak lebih lanjutnya bisa berefek kepada behavior atau psikomotorik, termasuk marahnya itu diluapkan dengan cara yang negatif. Ada satu setting sekolah yang mewakili tiga lingkungan tadi menjadi satu lingkungan yang disebut dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dalam arti masyarakat orang dewasa, itu dirangkum menjadi satu kesatuan yang dikendalikan dan sekaligus dimonitor oleh pimpinan pondok pesantren, yang dalam hal ini pondok pesantren dibimbing atau dipimpin oleh seorang pengasuh, biasanya dipimpin oleh kiai. Ini sebenarnya juga solusi, tapi ya tidak bisa seluruh segmen itu masuk pesantren, tapi itu salah satu solusi juga. Prof. Remaja kita seringkali terlalu gampang terus emosi, mereka gampang marah dalam menghadapi berbagai problem. Bagaimana menurut Prof. Terima kasih, saya dalam hal ini diberi kepercayaan untuk berkomentar mengenai emosi remaja ya. Emosi remaja yang sering atau mudah tersulut oleh stimulus tertentu yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi respon emosionalnya meninggi, khususnya emosi negatif ya, contohnya marah atau keras. Ini kebetulan baru saya menerbitkan sebuah buku. Di sini saya beri judul Intervensi Kognitif dan Regulasi Emosi Remaja. Nah, ini buku ini intinya membahas tentang kondisi manajemen emosi remaja. Ini memang remaja itu merupakan orang, dalam hal ini adalah kepribadian yang dalam posisi kuat-kuatnya perubahan dan perkembangan. Dengan kuatnya perubahan dan perkembangan ini menjadikan remaja relatif labil dalam arti kognitif dan emosional yang dampak lebih lanjutnya bisa berefek kepada behavior atau psikomotorik, termasuk marahnya itu diluapkan dengan cara yang negatif. Ini persoalan sebenarnya, persoalan yang dimana-mana kita sering tahu. Emosi remaja yang sifatnya negatif itu diimplementasikan di dalam bentuk perilaku yang juga negatif. Nah, kemudian bagaimana ini sebenarnya untuk bisa menjadikan remaja itu, kalaupun dia mengalami emosi negatif, khususnya marah misalnya, tapi manajemen emosinya itu tidak berdampak negatif pada orang lain. Ini yang perlu memang harus dipersiapkan secara dini. Yang pertama, remaja di dalam perkembangan itu ada 3 settingnya. Ada setting keluarga, setting sekolah, dan setting
masyarakat, dalam arti lingkungan baik sama-sama remaja maupun orang dewasa. Untuk keluarga ini sangat heterogen antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Nah, heterogenitas ini akan menjadikan tuntutan untuk semacam regulasi atau aturan-aturan yang menjadikan remaja itu terlatih untuk bisa memanage emosi itu, khususnya kalau sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga harmonisasi hubungan interpersonal itu masih terjaga dengan baik. Nah, itu segmen keluarga. Mungkin nanti akan saya sampaikan lebih detail untuk di akhir nanti. Yang kedua, setting sekolah. Setting sekolah ini sebenarnya remaja berada pada jam 7 sampai dan jam 14 lah kurang lebih. Jam 7 sampai jam 14 ini settingnya setting sekolah. Nah, setting sekolah ini sebenarnya regulasi yang dituangkan melalui implementasi kebijakan di dalam sekolah itu harus mendukung terhadap keberlatihnya remaja itu di dalam mengolah emosi atau memanage emosi. Ini yang harus. Nah, baik guru maupun konselor di sekolah itu berperan aktif dan memang memiliki kewajiban yang bisa menjadikan siswa itu terlatih untuk memanage emosinya. Karena kalau tidak terlatih dengan baik, dia akhirnya akan membentuk, mengkonstruksi regulasi emosinya sendiri dengan caranya sendiri, cara berpikirnya sendiri. Nah, kemudian di masyarakat itu sangat kompleks. Masyarakat itu bisa indirect, bisa direct. Direct berarti komunikasi interpersonal antara remaja dan masyarakat itu langsung dan itu bisa terbatas lingkungannya sesuai dengan lingkungan di mana remaja itu bertempat tinggal. Tapi kalau indirect atau bisa disebut dengan lingkungan sosial yang sifatnya itu by instrument. By instrument itu contohnya media. Media itu sangat bervariasi. Media positif banyak, media yang setengah negatif banyak, bahkan media negatif pun juga banyak. Nah, ini yang sulit untuk dikontrol oleh orang dewasa, khususnya orang tua maupun guru. Nah, disitulah maka sekolah dan orang tua harus memiliki komitmen bersama. Jangan sampai orang tua menyerahkan kepada sekolah gelondongan, artinya apa cari sekolah, jangan. Atau sekolah tidak memaksimalkan untuk melatih siswa atau remaja yang kebetulan sedang sekolah ini tidak maksimal, jangan sampai terjadi, sehingga kebiasaan-kebiasaan meregulasi emosi itu akan menjadi positif. Kembali ke orang tua. Orang tua itu sangat penting peranannya di dalam mengolah dan mendidik emosi siswa. Namun kita menyadari bahwa orang tua itu backgroundnya sangat bervariasi, mulai dari background pendidikan. Background pendidikan ada orang tua yang memang berpendidikan rendah, berpendidikan menengah, berpendidikan tinggi. Ini memiliki style yang berbeda di dalam melatih anaknya dalam rangka untuk manage emosi. Itu yang sifatnya pendidikan. Belum background pekerjaan. Banyak pekerjaan apalagi sekarang di era abad 2021 ini, orang tua yang bekerja baik
ibu maupun bapak sama-sama bekerja, berangkat pagi atau bahkan berangkatnya lebih dulu daripada anak ke sekolah, pulangnya lebih akhir dibanding dengan pulangnya anak di sekolah, sehingga ini menyebabkan kekosongan di dalam proses pendidikan informal itu sendiri. Nah, oleh karena itu solusi yang paling tepat adalah yang pertama terjadi kontrak pertanggungjawaban antara sekolah dan masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa, dan saling menyadari. Kalaupun orang tua itu memang terbatas dari sisi pendidikan, dari sisi latar belakang pekerjaan yang menyita waktu sehingga anak tidak cukup waktu, tapi asal ini terjadi kontrak sosial yang baik antara sekolah dan orang tua, itu akan bisa teratasi. Tapi juga yang terakhir, kebetulan ada satu setting sekolah yang mewakili 3 lingkungan tadi menjadi satu lingkungan yang disebut dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dalam arti masyarakat orang dewasa, itu dirangkum menjadi satu kesatuan yang dikendalikan dan sekaligus dimonitor oleh pimpinan pondok pesantren, yang dalam hal ini pondok pesantren dibimbing atau dipimpin oleh seorang pengasuh, biasanya dipimpin oleh kiai. Ini sebenarnya juga solusi, tapi ya tidak bisa seluruh segmen itu masuk pesantren, tapi itu salah satu solusi juga. Karena apa? Karena di setiap titik di dalam medan pendidikan selama 24 jam ini diregulasi dengan baik. Apalagi sekarang sudah sangat banyak pondok-pondok pesantren yang menerapkan sistem pendidikan yang holistik. Ini sangat penting dan banyak sudah sekarang. Jadi tidak hanya sebatas pendidikan agama saja, tapi sudah memberlakukan elemen-elemen pendidikan yang lain yang sifatnya komprehensif. Oke. Terima kasih, Bro.